adalah puasa khusus al-khusus, dalam artian puasa hati. Nah, yang disebut daripada puasa ma'rifat atau puasa sejati itu adalah puasa hati. Puasa hati dalam artian bagaimana hati itu membersihkan dari segala-segala keinginan yang muncul di dalam pikiran, sehingga hati itu tetap bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif ibrahimakumullah ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam ini sesuai dengan request Sigar Penjalin atau subscriber Sigar Penjalin, saudara-saudaraku Sigar Penjalin yang ingin mendiskusikan sama-sama, ingin kita mengkaji bersama admin Sigar Penjalin yang ada di sini mengenai puasa secara ma'rifat, yaitu puasa sejati. Bagaimana hakikat daripada puasa sejati yang sebenarnya, supaya kita tidak mendapatkan dalam kategori lapar dan dahaga seperti itu, saudaraku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang diwajibkan atas orang sebelum kamu. Jadi yang namanya puasa ini sangat diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, dalam ya ayyuhalladzina amanu, yang mempunyai iman yang kuat. Ketika orang tidak beriman, maka sesungguhnya puasa itu akan menjurus kepada puasa yang bersifat awam. Ada tipe orang yang berpuasa atau tiga bentuk puasa yang dilakukan oleh umat Islam di zaman sekarang ini. Yang pertama, ada yang disebut puasa umum atau bisa kita sebut dengan puasa awam, dalam artian bahwa puasa umum itu adalah puasa hanya kita menahan dahaga, kemudian menahan lapar supaya tidak, dalam artian kita menjaga perut dan menjaga daripada kemaluan atau syahwat untuk berhubungan. Itu puasa umum atau puasa orang awam. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasanya orang-orang yang menjaga kelima indera yang di luar tubuh ini. Itulah yang disebut daripada puasa khusus. Yang ketiga adalah puasa khusus al-khusus, dalam artian puasa hati. Nah, yang disebut daripada puasa ma'rifat atau puasa sejati itu adalah puasa hati. Puasa hati dalam artian bagaimana hati itu membersihkan dari segala-segala keinginan yang muncul di dalam pikiran, sehingga hati itu tetap bersih. Dan apa hal-hal yang diperintahkan atau bisikan-bisikan yang diperintahkan Allah kepada pikiran, maka akan sampai dengan cahaya yang disebut daripada nur atau nur akli, dalam arti cahaya akal. Maka ketika tidak ada halangan, dalam artian memang betul-betul puasa dari keinginan-keinginan yang akan menutup hijab-hijab pikiran, sehingga pesan yang disampaikan oleh hati itu tidak sampai ke akal. Nah, itulah yang disebut daripada puasa sejati. Puasanya orang yang khusus al-khusus, dalam artian puasa para aulia-aulia Allah. Tetapi di dalam kategori puasa khusus ini adalah
sesuatu yang mungkin ketika kita akan meraih mungkin sangat sulit. Karena itu puasa khusus al-khusus ini berhubungan dengan jati diri kita sendiri atau hubungan kita yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Nah, itu puasa khusus al-khusus, tapi diwajibkan. Kita ketika memang betul-betul kita beriman kepada Allah, tentu kita akan sampai kepada puasa yang disebut puasa hati ini. Nah, puasa hati inilah yang disebut daripada puasa yang disebut daripada sejati, puasa sejati. Tapi yang perlu ditekankan bahwa ketika seseorang yang telah melakukan puasa hati, maka zahirnya itu adalah sesuatu yang bercahaya, memiliki cahaya, memiliki rahman dan rahim dan lain sebagainya. Dalam artian apa yang dari kategori indranya dia akan jaga, kemudian dari perutnya, dari kelaminnya seluruhnya akan dia jaga. Dalam artian ia langsung mengambil perintah-perintah di dalam batinnya. Nah, dalam artian qalbun mukmin ka baitullah, hati seorang mukmin adalah tempat atau rumah Allah, di mana orang mukmin itu mencari perlindungan, mencari nasihat, mencari perintah yang sejati di dalam batinnya itu sendiri. Itulah yang disebut daripada puasa sejati. Jadi ketika kita masih hanya menahan hawa nafsu, kemudian menahan haus dan lapar, tentunya kita masih dalam kategori puasa awam atau puasa umum. Tetapi puasa yang secara zahir atau puasa umum itu akan tercermin daripada hati kita, bagaimana sikap kita. Dalam artian Rahman dan Rahim akan terlihat di dalam kezahiran kita. Nah, itulah daripada wujud dari puasa sejati itu sendiri. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, ini mengenai puasa sejati yang mungkin akan kita perdalam lebih jelas dari konten-konten berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.